bulan Agustus, hari ini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siapa yang akan memimpin? Mbak Ajeng, silakan. Membela negara kita 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, Bu Guru sekarang akan memeriksa kehadiran kalian. Silakan baik-baik ya. Akila Pramesti Alam, Abdullah Hafiz, Ajeng Damayanti. Mohon dipersiapkan alat tulisnya. Selain itu juga, pernah tidak kalian berangkat sekolah lalu ada buku yang ketinggalan? Pernah. Mas Asmi pernah juga ya? Kapan itu? Oh iya. Kenapa bisa lupa atau ketinggalan? Karena belum hafal jadwal pelajaran. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Mas Azmi pernah lupa tidak membawa buku karena lupa belum menghafalkan jadwal pelajarannya. Nah, hari ini kita akan belajar materi coding dan kecerdasan artifisial berkaitan dengan masalah tadi yang dialami oleh teman kita, Mas Azmi. Materi kali ini adalah tentang konsep berpikir komputasional. Dan juga penugasan hari ini diharapkan para siswa dapat memahami konsep berpikir komputasional dengan benar. Coba sekarang perhatikan apa yang ada di layar. Gambar apa ini nanti? Gambar perpustakaan. Pernah ke perpustakaan? Nah, ini ada sebuah kasus. Perhatikan baik-baik kasusnya. Lia dan teman-teman pergi ke perpustakaan. Saat sampai di perpustakaan, Lia melihat buku-buku di rak tidak tertata rapi. Lia dan teman-teman lalu berinisiatif mencari solusi untuk merapikannya. Mereka mengelompokkan jenis-jenis buku sesuai kategori, menyusun buku di rak dengan rapi, dan membuat daftar pinjaman buku serta poster panduan penggunaan dan penyimpanan buku. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka anak-anak nanti diharapkan dapat menjawab. Yang pertama, tuliskan cara Lia dan teman-temannya mulai melakukan proses dekomposisi. Yang kedua, jelaskan abstraksi yang kamu temukan pada cerita Lia dan teman-temannya. Dan yang ketiga, tuliskan algoritma Lia dan teman-temannya merapikan buku di perpustakaan. Nah, dari kasus ini, anak-anak pasti masih bingung ya, guru, komposisi itu apa? Ya, abstraksi itu apa? Algoritma itu apa? Masih bingung? Nah, untuk dapat menyelesaikan kasus ini, Bu Guru akan memberikan penjelasan sedikit mengenai konsep dalam berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu berarti anak-anak berpikir secara sistematis, teratur berarti, dan logis, masuk akal untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Artinya, jika kita menghadapi masalah, itu kita berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara terstruktur, terukur, urut, logis, gitu. Itu namanya berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Nah, apa saja yang terdapat pada berpikir komputasional? Ada gambar apa itu, nak? Otak ya, otak manusia berpikir. Kalau kalian berpikir secara komputasional, dilihat ada berapa elemen di situ? 4. Ada decomposing, ada abstraction, pattern recognition, dan juga ada algoritma. Adalah pattern recognition, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengenalan pola. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan atau pola data, informasi, atau masalah dan
efisiensi. Contoh ini maksudnya dulu. Kalau tadi yang pertama di posisi memilah-milah, anak-anak seperti yang dialami oleh Mas Azmi, bahwa beliaunya lupa tidak membawa buku karena belum hafal jadwal. Tapi kan itu hanya satu kali. Lama-lama Azmi menjadi pintar, menjadi hafal jadwal. Bahkan Azmi bisa tahu besok jadwalnya apa tanpa melihat jadwal. Kok bisa Azmi? Karena sudah hafal guru. Sok Senin pasti jadwalnya ini, Selasa ini, Rebo ini, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan itu besok berulang lagi kan? Nah, itu namanya pengenalan pola. Nah, sekarang anak-anak akan berdiskusi menyelesaikan kasus yang di awal pembelajaran tadi bersama anggota kelompoknya. Untuk dapat membentuk kelompok yang heterogen, guru akan mempersiapkan kelompok dengan hitungan acak 1 sampai 5 berulang. Dimulai dari kelompok sini dulu. 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 sana. Alhamdulillah kelompok sudah terbentuk ya. Sekarang guru akan memberikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Nanti tolong silakan ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Lalu diskusikan dengan anggota kelompokmu permasalahan yang ada di layar. Di sini juga sudah ada permasalahannya. Kelompok 2, nanti salah satu yang menulis aksi dan algoritmanya bagaimana menurut kelompokmu. Yang pertama pertanyaannya ini ya, tuliskan cara Lia dan tes. Tadi ada masalah toh sama perpustakaannya? Perpustakaannya kenapa? Berantakan. Lalu Lia sama teman-teman mau merapikan. Itu bagaimana cara merapikannya? Diskusinya? Kalau begitu, anak-anak sekarang akan mempresentasikan ke depan kelas. Kita sampai 3 kali. 1, 2, 3. Mulai. Ayo. Ini oke, siap ya. Kelompok 2 yang akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Saya Oh, Mas Koya, silakan. apakah langkah-langkah menyusun buku harus Kelompok 2 yang akan menjawab. Saya Bu. Oh, Mbak Acil, silakan. Jika tidak urut maka akan baca pekerjaannya tidak selesai. Oh, begitu. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya semua. Mohon untuk ketua kelompoknya silakan mengumpulkan LKPD-nya ke depan kelas. Dikumpulkan dulu semuanya. Oke. Anak-anak, setelah tadi kita berdiskusi bersama teman-teman, mari kita menyimpulkan hasil diskusi kita. Sulit tidak tadi soal diskusinya? Udah ya. Ada tahap-tahap dalam penyelesaian kasus tadi ya. Ada apa saja tadi? Ada dekomposisi, ada abstraksi, lalu ada algoritma, menyusun langkah-langkah secara logis dan sistematisnya. 1, 2, 3. Kalau kau ada masalah coba pikir. Kalau kau ada masalah coba pikir. Ayo dekomposisi lalu kenali pola. Abstraksi algoritma jangan lupa. Oke. Sekarang kita akan melaksanakan asesmen formatif. Silakan anak-anak kembali terlebih dahulu ke tempat masing-masing.
Handphone ya pagi ini ya. Khusus untuk pembelajaran ini saja. Setelah ini dimasukkan kembali ke tas. Scan dulu, diklik. Ya. Tulis tidak. Dikerjakan. Tulis Islamic Standard. Ya. Bagaimana nak? Sudah semua ke? Sudah lihat skor? Sudah berapa? Ayo. Alhamdulillah hari ini tadi kita sudah belajar tentang konsep berpikir komputasional. Ada berapa langkah tadi? Ada berapa langkah ketika kita berpikir komputasional? Ada 4. Kesimpulannya, dalam berpikir komputasional kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara terstruktur dan juga logis ya. 4 langkah itu apa saja? Dekomposisi, pintar. Apa lagi? Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. 4 langkah itu adalah yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah secara dengan berpikir komputasional. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Bagian mana yang paling seru? Main game. Game yang mana? Oh, bebek. Berarti tadi waktu undian kelompok ya? Itu seru. Oh iya. Apa yang pembelajaran baru yang kamu dapat hari ini? Dapat apa tadi kamu? Dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu berpikir komputasional. Apakah guru dalam menjelaskan pembelajaran terlalu cepat? Ada hal yang anak-anak belum pahami? Ada? Ada. Nanti pada pertemuan selanjutnya hal-hal yang belum kita pahami bisa kita bahas lagi lebih jauh, lebih dalam ya. Karena pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan melaksanakan asesmen sumatif bab 1 tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum kita asesmen nanti guru akan mengulas sebentar secara menyeluruh mulai subbab pertama sampai subbab terakhir dan kita lanjutkan dengan asesmen sumatifnya. Siap ya? Ya. Alhamdulillah semua rangkaian pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga kedepannya nanti anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi masalah, tidak terburu-buru. Selesaikan pelan-pelan dengan berpikir komputasional. Semoga anak-anak dapat